Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku di channel Hubara RF. Dalam pembahasan latihan soal SKB PAI yang hot part 4. Tapi jangan lupa tonton juga video soal SKB PAI hot part 1, 2, dan 3 ya. Linknya ada di deskripsi. Jangan lupa subscribe, loncengnya diklik, like, kemudian komen, dan share karena gratis. Soal nomor 1, perhatikan kutipan berikut. Ada dua anak penjual tisu di atas jembatan penyeberangan Setiabudi, Jakarta. Dua sosok anak tersebut sedang menjajakan tisu dengan wadah kantong plastik. Seorang wanita menghampiri untuk membeli tisu dengan total 2.500 dan uang wanita tersebut 10.000. Namun ternyata dua anak tersebut tidak memiliki uang kembalian. Tidak lama wanita tersebut itu pun pergi dan mengikhlaskan uang kembalian kepada kedua anak itu. Namun, siapa sangka kedua anak tersebut berlarian dan dengan tegas mengembalikan uang tukar yang baru diperolehnya Rp4.000 dari orang sekitar. Sambil mengucapkan, "Maaf mbak, cuma ada uang Rp4.000. Nanti kalau lewat sini lagi, saya kembalikan sisanya." Kutipan berita ditulis oleh Rizky Mandasari pada brio.net tanggal 10 Januari 2018. Berdasarkan kutipan tersebut, perilaku dua anak penjual tisu mencerminkan beriman kepada Rasul, terutama berkaitan dengan sifat A. Tablik, karena dengan kesungguhan hati menyatakan permintaan maaf atas kekurangan uang kembalian tersebut. B. Siddiq, karena dengan kesungguhan hati menyatakan permintaan maaf atas kekurangan uang kembalian tersebut. C. Amanah, dikarenakan menjalankan perintah orang tuanya senantiasa berperilaku jujur dan bertanggung jawab. D. Fatonah, dikarenakan pintar dalam berinisiatif mengambil tindakan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. E. Kadzib, dikarenakan anak tersebut berbohong kepada wanita tersebut. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 1 adalah B. Siddiq, karena dengan kesungguhan hati menyatakan permintaan maaf atas kekurangan uang kembalian tersebut. Dan pembahasannya adalah soal tersebut merupakan soal yang berkaitan dengan sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul ada 4, yaitu Siddiq artinya jujur, amanah artinya dipercaya atau terpercaya, tablik artinya menyampaikan wahyu kepada umatnya, fatonah artinya cerdas, sedangkan kadzib merupakan sifat yang mustahil bagi Rasul yang artinya berbohong. Dari soal di atas, kita tahu bahwa anak tersebut telah berusaha semampu mereka untuk menukarkan uang kembalian wanita tersebut, tetapi tidak ada dan anak tersebut hanya mendapatkan Rp4.000 saja, dan segitu dapatnya maka segitu pula yang diberikannya kepada wanita tersebut. Maka anak tersebut termasuk ke dalam sifat jujur, dan jawaban yang paling benar untuk soal nomor 1 adalah B. Siddiq, karena dengan kesungguhan hati menyatakan permintaan maaf atas kekurangan uang kembalian tersebut. Soal nomor 2, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Terjaganya nama baik keluarga. 2. Terjangkitnya penyakit kelamin HIV atau AIDS. 3. Terhindar dari penyakit kelamin HIV atau AIDS. 4. Jiwa dan raga tetap bersih. 5. Terhindar dari aib yang memalukan. 6. Melemahnya ketahanan iman. 7. Pergaulan lawan jenis yang permisif.
Yang termasuk manfaat dan hikmah menjauhi pergaulan bebas dan larangan perbuatan zina adalah A. 1, 2, 3, dan 4, B. 1, 3, 4, dan 5, C. 2, 4, 5, dan 7, D. 2, 3, 4, dan 5, E. 2, 4, 5, dan 6. Maka jawaban untuk nomor 2 adalah B. 1, 3, 4, dan 5, di mana nomor 1 itu adalah terjaganya nama baik keluarga. Jelas itu adalah manfaat dan hikmah menjauhi dari pergaulan bebas dan larangan perbuatan zina ya. Nomor 3, terhindar dari penyakit kelamin. Jelas. Nomor 4, jiwa dan raga tetap bersih. Dan 5, terhindar dari aib yang memalukan. Nah, dari soal di atas, jawaban yang tepat adalah jawaban B. Yang B adalah termasuk manfaat dan hikmah menjauhi pergaulan bebas dan larangan perbuatan zina. Soal nomor 3, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Meniru semua perilaku tokoh sejarah dalam Al-Quran. 2. Menyembah Allah sebagai satu-satunya Tuhan. 3. Bertutur kata yang santun dan menghargai orang lain. 4. Saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. 5. Mengakui Isa Al-Masih sebagai Rohul Kudus. 6. Melaksanakan ajaran yang ada pada semua kitab suci. Berdasarkan pernyataan tersebut, perilaku yang merupakan beriman kepada Al-Quran adalah A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 3, 4, dan 5, D. 4, 5, dan 6, E. 5, 4, dan 6. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah A. 1, 2, dan 3. 4. Simak kisah tentang Nabi Muhammad SAW berikut. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Ketika berdagang, Nabi Muhammad SAW tidak pernah membohongi para pembelinya. Nabi menjelaskan apa adanya kondisi barang yang dijual kepada pembeli. Contoh perilaku yang dapat diamalkan sesuai dengan kisah di atas adalah A. Aisyah sangat pandai merayu konsumen online-nya. B. Rida dengan kecerdasannya memasarkan dagangannya di media sosial. C. Nisa menerima pesanan barang yang diberi secara online oleh konsumennya. D. Farida mengembalikan kelebihan ongkos kirim kepada konsumen online-nya. E. Zannah memberikan diskon kepada konsumen online-nya. Maka, jawaban yang benar untuk soal nomor 4 adalah D. Farida mengembalikan kelebihan ongkos kirim kepada konsumen online-nya. Sifat Farida pada option B mencerminkan sifat Nabi Muhammad SAW dalam berdagang, yaitu beliau berdagang dalam kejujuran. Pembahasannya merujuk buku Muhammad a Trader. Nabi Muhammad SAW sudah menjadi pemimpin khalifah dagang ke luar negeri pada saat usianya baru 17 tahun. Ia berdagang hingga ke 17 negara lebih, di antaranya Syam, Yordania, Bahrain, Busra, Irak, Yaman, dan lainnya. Banyak tips dan trik kebaikan yang dilakukan Nabi saat berdagang
Dan salah satunya yang tidak kalah penting adalah Nabi Muhammad SAW selalu menjelaskan kekurangan dan kelebihan barang dagangannya dengan jujur kepada para pelanggannya, mematok harga sesuai dengan nilai komoditasnya dan tidak melakukan perang harga dengan pedagang lainnya. Janganlah kamu menjual menyaingi penjualan saudaramu, kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad SAW juga memiliki prinsip-prinsip manakala menjual barang dagangannya. Di antaranya adalah tidak menipu dalam mendeskripsikan barang dagangannya, tidak bersumpah yang berlebihan, jujur dalam timbangan dan takaran, serta tidak memonopoli komoditasnya. Nah, maka dari buku Muhammad a Trader menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah pedagang yang jujur. 5. Simaklah peristiwa pada hari akhir berikut ini. Saat kiamat, seluruh alam beserta isinya akan hancur. Kemudian manusia akan dibangkitkan kembali dari alam kubur untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Saat itu keadaan manusia disesuaikan dengan amal selama hidupnya. Sekecil apapun perbuatan di dunia akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan deskripsi tersebut, manfaat beriman kepada hari kiamat adalah: A. Selalu berhati-hati dalam bertindak karena segala amal akan dimintakan pertanggungjawaban. B. Mendorong manusia untuk meyakini kehidupan akhirat lebih baik. C. Meningkatkan rasa percaya diri dalam menghadapi cobaan. D. Untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. E. Untuk dapat memberikan ceramah yang baik kepada orang lain. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah A. Selalu berhati-hati dalam bertindak karena segala amal akan dimintakan pertanggungjawabannya. Pembahasannya adalah Quran Surat Al-Zalzalah ayat 1-8. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi dengan bumi ini? Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dan keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Soal nomor 6. Simaklah peristiwa pada hari akhir berikut. Seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya akan dikumpulkan di padang mahsyar. Mereka menunggu pengadilan dari Yang Maha Adil atas amal perbuatan mereka selama di dunia. Selanjutnya, tiba di Yaumul Hisab, yaitu saat perhitungan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia, ketika dilaksanakan hisab yang berbicara bukan mulut, tetapi semua anggota badan yang menjadi saksi, sehingga tidak ada satupun perbuatan yang terlepas dari perhitungan.
Perilaku yang sesuai dengan deskripsi tersebut adalah: A. Winda menahan dirinya untuk tidak menyebar hoaks di media sosial. B. Rizal menyebar berita yang belum jelas sumbernya ke media sosial. C. Rahma menyampaikan keluh kesah dalam status media sosial. D. Adi mengunggah fotonya di media sosial saat sholat berjamaah. E. Tina menyampaikan amarahnya di media sosial. Maka, jawaban yang benar untuk soal nomor 6 adalah A. Winda menahan dirinya untuk tidak menyebar berita hoaks di media sosial. Pembahasannya: 1. Kesaksian tangan dan kaki terdapat di dalam Quran Surat Yasin ayat 65. 2. Kesaksian mata dan telinga terdapat pada Quran Surat Al-A'raf ayat 179. 3. Kesaksian kulit, lidah, dan anggota tubuh lainnya terdapat dalam Quran Surat Fusilat ayat 20-21. Teman-teman cari sendiri ayatnya ya. Soal nomor 7. Perhatikan beberapa ilustrasi perilaku berikut ini. 1. Pak Nirwan memberikan uang jajan pada anak-anaknya disesuaikan dengan tingkatan sekolah anaknya. Untuk yang masih SD, diberi uang jajan Rp7.500, sementara untuk yang SMP diberi Rp12.500. 2. Bu Irma tidak pernah membeda-bedakan uang jajan anaknya. Untuk anaknya yang masih SD dan yang sudah SMP sama-sama diberikan uang jajan Rp10.000. 3. Sebelum pelaksanaan sholat Jumat, sebagai bendahara DKM di sebuah masjid, Pak Hafid selalu melaporkan kondisi keuangan masjid. 4. Indra termasuk anak yang pintar di kelasnya, tapi dia tidak malu bertanya kepada guru apabila belum memahami materi pembelajaran yang diterimanya. Berdasarkan ilustrasi tersebut, terdapat pada nomor berapakah contoh penerapan perilaku adil dalam kehidupan? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 3 dan 4. Maka, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7 adalah B. 2. Bu Irma tidak pernah membeda-bedakan uang jajan anaknya. Untuk anaknya yang masih SD diberikan Rp10.000 dan untuk anaknya yang SMP juga diberikan uang jajan Rp10.000. Pembahasannya: adil adalah meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Allah memerintahkan setiap muslim untuk selalu bersikap adil dalam firman-Nya Quran Surat An-Nahl ayat 90, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan dan memberi kepada kaum kerabat. Kemudian Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil dalam firman-Nya Quran Surat Al-Hujurat ayat 9, yang artinya dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ayat-ayat tersebut sebagai patokan kita untuk berbuat adil terhadap siapapun, termasuk kepada anak sendiri. Soal nomor 8. Tono merupakan pelajar yang baik. Dia tidak pernah bolos karena sadar bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib. Tetapi sejak bergaul dengan seseorang yang putus sekolah, dia menjadi sering keluar malam, mulai mencoba merokok, mencoba mengkonsumsi minuman keras. Sekolahnya menjadi sering bolos. Karena terlalu sering mengkonsumsi minuman keras, dia menjadi malas untuk belajar dan akhirnya mengundurkan diri karena beranggapan belajar atau sekolah tidak penting. Buat apa belajar atau sekolah hanya untuk membuat pusing saja? Berdasarkan pernyataan tersebut, bahaya mengkonsumsi dari minuman keras adalah: A. Merusak akal dan pikiran. B. Susah makan dan minum. C. Badan menjadi lemah dan berpenyakit. D. Diri sendiri dan keluarga menjadi sengsara. E.
merusak perencanaan sendiri dan orang tua. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 8 adalah A. Merusak akal dan pikiran. Nah, dari soal nomor 8 ini, option A sampai E itu merupakan jawaban yang benar. Tetapi disinilah kita dituntut untuk memilih jawaban yang paling benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Maka jawaban yang paling benar untuk soal nomor 8 adalah A. Pembahasannya, dalil keharaman minuman keras terdapat dalam Al-Quran dan hadis, yaitu 1. Quran Surat Al-Maidah ayat 90-91, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Kemudian kedua, hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hal yang memabukkan itu khamar, dan setiap yang memabukkan itu haram. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut telah dijelaskan tentang makna khamar, yakni sesuatu yang dapat menutupi dan menghalangi akal untuk berpikir dengan jernih atau sadar. Para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun telah menyepakati penjelasan makna khamar ini, keharaman khamar atau minuman keras, serta sebab keharamannya adalah dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran akal dan pikiran orang yang meminumnya. Soal nomor 9, perhatikan Quran Surat Al-Jumar ayat 53 di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Hukum bacaan qalqalah ditunjukkan pada nomor A1, B2, C3, D4, E5. Maka jawaban yang paling benar untuk soal nomor 9 adalah C. Qalqalah ditunjukkan pada option C. Taqnatu. Pembahasannya, qalqalah adalah bacaan pada huruf-huruf qalqalah yang bunyi seakan-akan berdetik atau memantul. Huruf qalqalah ada 5, yaitu ba, jim, dal, to, dan qaf. Qalqalah terbagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Qalqalah sughra, yaitu apabila salah satu daripada huruf qalqalah itu berbaris mati dan baris matinya adalah asli karena harakat sukun dan bukan karena wakaf. Contoh, yatma'un, yad'un. Huruf to dan dal pada ayat ini merupakan baris mati asli karena harakat sukun dan bukan karena wakaf. Maka to dan dal pada ayat ini merupakan qalqalah sughra. 2. Qalqalah kubra, yaitu apabila salah satu daripada huruf qalqalah itu dimatikan karena wakaf atau berhenti. Dalam keadaan ini, qalqalah dilakukan apabila bacaan diwakafkan tetapi tidak diqalqalahkan apabila bacaan diteruskan. Contoh, al-falaq, alaq. Huruf qaf pada kedua ayat ini menjadi qalqalah kubra karena diwakafkan. Tetapi jika kedua ayat ini dilanjutkan tidak diwakafkan, maka bacaannya akan berubah
Qaf yang jadi qalqalah tidak akan menjadi qalqalah lagi karena ketika dilanjutkan hukum atau harakatnya akan kembali normal, atau harakat pada kedua qaf pada ayat tersebut tidak lagi menjadi sukun atau mati. Maka jawaban nomor 9 yang benar adalah C, ayat nomor 3, karena huruf qaf pada ayat nomor 3 merupakan huruf qaf yang berharakat asli, mati, atau sukun. Soal nomor 10, perhatikan Quran surat Al-Furqan ayat 63 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardh hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Contoh perilaku yang mencerminkan pengamalan dari ayat tersebut adalah A. Tono sangat disenangi teman-temannya karena keramahan dan kesopanannya, senantiasa tersenyum dan mengucapkan salam kepada siapapun yang berpapasan dengannya. B. Fatimah optimis akan berhasil dalam ujian nasional walaupun sebulan sebelum ujian sempat turun semangat belajarnya. C. Usman sangat pandai menyelesaikan masalah yang dihadapi, karena itu dia menjadi panutan di sekolahnya. D. Asep tetap bersyukur walaupun nilai ulangannya kecil karena itu merupakan hasil maksimal dari usahanya. E. Budi selalu memamerkan barang-barang baru yang dibelikan oleh orang tuanya. Maka jawaban yang sesuai untuk soal nomor 10 adalah A. Tono sangat disenangi teman-temannya karena keramahan dan kesopanannya, senantiasa tersenyum dan mengucapkan salam kepada siapapun yang berpapasan dengannya. Soal nomor 11, perhatikan ilustrasi berikut. Waktu liburan semester, Rifki melaksanakan studi tour ke Yogyakarta. Mereka berangkat pada jam 9 WIB dari Purwakarta. Jam 13 WIB mereka tiba dan beristirahat di salah satu masjid di kota Tegal dengan waktu yang diberikan oleh panitia selama 1 jam. Dari ilustrasi tersebut, apa yang dapat dilakukan oleh Rifki dan rombongan berkaitan dengan sholatnya? A. Menjamak dan mengqashar sholat zuhur dan asar secara takhir pada waktu zuhur masing-masing 4 rakaat. B. Menjamak dan mengqashar sholat zuhur dan asar secara takdim pada waktu zuhur masing-masing 4 rakaat. C. Menjamak dan mengqashar sholat zuhur dan asar secara takdim pada waktu zuhur masing-masing 2 rakaat. D. Menjamak dan mengqashar sholat zuhur dan asar secara takhir pada waktu zuhur masing-masing 2 rakaat. E. Rifki dan rombongan tidak perlu melaksanakan sholat karena mereka sudah capek di perjalanan. Maka jawaban yang benar adalah C. Menjamak dan mengqashar sholat zuhur dan asar secara takdim pada waktu zuhur masing-masing 2 rakaat. Pembahasannya, sebagai seorang muslim, sholat merupakan kewajiban yang utama dikerjakan, dimanapun ibadah ini tidak boleh ditinggalkan. Meski begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi hambanya. Beberapa kondisi tertentu memperbolehkan kaum muslimin untuk menggabungkan atau jamak dan meringkas atau qashar sholat wajib. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya
Allah tidak membebani satu jiwa kecuali sebatas kemampuannya. 1. Sholat jamak takdim. Sholat jamak takdim dilakukan di waktu awal sholat fardu, meringkas atau mengerjakan 2 sholat wajib sekaligus di waktu sholat yang pertama atau awal, yakni sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur. Jika niat jamak saja tanpa meringkas atau qashar sholat, berarti dikerjakan 4 rakaat zuhur hingga salam dan 4 rakaat asar hingga salam. Nah, kalau untuk sholat yang harus dilakukan oleh Rifqi dan rombongannya adalah karena mereka berhenti pada waktu sholat zuhur. Jadi sebaiknya mereka melakukan sholat jamak takdim dan dengan cara diqashar. Kemudian jamak takhir, yaitu jamak yang dilakukan di waktu sholat yang terakhir seperti sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar. Jika Anda memiliki niat mengerjakan jamak dan qashar sekaligus, berarti dikerjakan dengan 2 rakaat asar lalu salam dan lanjut 2 rakaat untuk zuhur. Soal nomor 12, perhatikan ilustrasi berikut. Pada tanggal 18 Juni 2018 telah terjadi gerhana matahari total di Indonesia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada umatnya untuk memperbanyak ibadah, membaca takbir, tahmid, dan tahlil. Kemudian dianjurkan juga untuk melaksanakan A. Sholat duha, B. Sholat khusuf, C. Sholat istikharah, D. Sholat istisqa, E. Sholat tahajud. Maka jawaban yang benar adalah B. Sholat khusuf. Pembahasannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan sholat khusuf saat terjadi gerhana matahari. Sholat sunat 2 rakaat ini hukumnya sunnah muakkadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu menyaksikannya, maka berdoalah kepada Allah, bertakbir, sholat, dan bersedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Soal nomor 13, perhatikan tabel berikut. Tabel 1, orang yang tidak wajib berpuasa. 1. Wanita hamil dan menyusui. 2. Musafir. 3. Orang yang lemah. Tabel 2, cara menggantinya. A. Bayar fidyah, B. Qadha dan membayar fidyah, C. mengqadha. Pasangan yang cocok buat tabel 1 dan tabel 2 adalah A. 1B 2A 3C, B. 1B 2C 3A, C. 2A 3B 1C, D. 2C 3B 1A, E. 2A 1C 3C. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 13 adalah B. 1B 2C 3A. 1. Wanita hamil dan menyusui, cara menggantinya adalah B. Qadha dan bayar fidyah. 2. Musafir, cara menggantinya adalah mengqadha. 3. Orang yang lemah, cara menggantinya adalah bayar fidyah. 14. Perhatikan ilustrasi berikut. Pak Agus seorang pebisnis yang menggeluti dunia bisnis online. Dari hasil bekerjanya, ia selalu memberikan sebagian hartanya dengan cara menunaikan zakat mal, sehingga dapat membantu kehidupan orang-orang di sekitarnya dengan apa yang mereka butuhkan. Hikmah yang kita ambil dari ilustrasi tersebut adalah A. Melatih kesabaran dan kedisiplinan antara yang kaya dan miskin. B. Terhindar dari sifat kikir dan serakah dalam memiliki harta. C. Terhindar dari kesenjangan sosial antara miskin dan kaya. D.
terjalin tali persaudaraan antar sesama manusia. E. Agar terlihat jelas perbedaan sosial antara mereka. Maka, jawaban yang benar untuk soal nomor 14 adalah C. Terhindar dari kesenjangan sosial antara si miskin dan si kaya. Pembahasannya, zakat merupakan rukun Islam ketiga. Dengan begitu, mengeluarkan zakat wajib hukumnya. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengeluarkan zakat ada pada surat At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Salah satunya adalah zakat mal. Zakat mal ialah zakat harta. Maksudnya, membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada yang berhak, dan hukumnya memberikan zakat mal adalah fardu ain. Perintah mengeluarkan zakat mal sama halnya mengeluarkan zakat fitrah. Keutamaan-keutamaan apabila kita menunaikan zakat mal yaitu 1. Menghindari kesenjangan sosial. 2. Pilar amal antara yang kaya dengan yang miskin dan dai yang berjuang dalam rangka meninggikan kalimat Allah. 3. Membersihkan dan mengikis akhlak buruk. 4. Alat pembersih harta dan penjagaan diri dari ketamakan orang jahat. 5. Ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Untuk pengembangan potensi umat. 7. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat. 8. Memberantas penyakit hati. 9. Dapat mensucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia, menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan, dan mengikis sifat kikir serta serakah. 10. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, di mana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai, dan harmonis. 15. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut adalah gambar hewan yang haram untuk dikonsumsi atau dimakan karena A. Mengandung racun, B. Hidup di darat dan di air atau di dua alam, C. Disuruh untuk membunuhnya, D. Dilarang untuk membunuhnya, E. Disuruh untuk memakannya. Maka jawaban yang benar adalah C. Disuruh untuk membunuhnya. Pembahasannya adalah dari Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 5 macam binatang yang fasik atau berbahaya, jahat, dan mengganggu yang boleh dibunuh baik di dalam atau di luar tanah haram atau sedang ihram ataupun tidak, yaitu ular, burung gagak, tikus, anjing galak, dan elang. Hadis riwayat Muslim 67. Dari hadis tersebut, maka jawaban untuk soal nomor 15 yang paling tepat adalah option C, disuruh untuk membunuhnya, karena tikus termasuk hewan yang fasik, berbahaya, jahat, dan mengganggu. 16. Pak Abdul memiliki seekor kambing yang akan dijadikan sebagai hewan kurban. Namun, hewan yang akan disembelih kakinya pincang. Agar pelaksanaan kurban benar menurut syar'i, sebaiknya yang dilakukan Pak Abdul adalah A. Tetap melakukan penyembelihan dengan kondisi hewan cacat, B. Menjual hewan tersebut dan menggantinya dengan hewan yang sehat, C. Melaksanakan kurban diganti dengan membagikan uang, D. Menunda pelaksanaan hewan kurban, E. Menyembelih sendiri hewan tersebut jika panitia tidak menerimanya. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 16 adalah B. Menjual hewan tersebut dan menggantinya dengan hewan yang sehat.
Pembahasannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang cacat hewan, apa yang harus dihindari ketika berkurban. Beliau menjawab, ada 4 cacat, dan beliau berisyarat dengan tangannya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, dinyatakan hasan syahih oleh Tirmizi. Sebagian ulama menjelaskan bahwa isyarat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tangannya ketika menyebutkan 4 cacat tersebut menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membatasi jenis cacat yang terlarang, sehingga yang bukan termasuk 4 jenis cacat sebagaimana dalam hadis tersebut boleh digunakan sebagai kurban. Misalnya, 1. Buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya. Jika butanya belum jelas, orang yang melihatnya menilai belum buta meskipun pada hakikatnya kambing tersebut satu matanya tidak berfungsi, maka boleh dikurbankan. Demikian pula hewan yang rabun senja. Ulama mazhab Syafi'iyah menegaskan hewan yang rabun boleh digunakan untuk kurban karena bukan termasuk hewan yang buta sebelah matanya. 2. Sakit dan jelas sekali sakitnya. Tetapi jika sakitnya belum jelas, misalnya hewan tersebut kelihatannya masih sehat, maka boleh dikurbankan. 3. Pincang dan tampak jelas pincangnya. Artinya, pincang dan tidak bisa berjalan normal. Akan tetapi, jika baru kelihatan pincang namun bisa berjalan dengan baik, maka boleh dijadikan hewan kurban. 4. Sangat tua sampai-sampai tidak punya sumsum tulang. Dan jika ada hewan yang cacatnya lebih parah dari 4 jenis cacat di atas, maka lebih tidak boleh untuk digunakan berkurban. 17. Perhatikan tabel berikut. Tabel 1, rukun haji. 1. Ihram disertai dengan niat. 2. Wukuf. 3. Tawaf. 4. Sa'i. 5. Tahallul. 6. Tertib. Tabel 2, keterangan. A. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. B. Berniat mengerjakan ibadah haji. C. Hadir di Padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan. D. Mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. E. Menghalalkan perkara yang semula diharamkan ditandai dengan mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. F. Berjalan dan berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Berdasarkan tabel di atas, manakah pasangan yang tepat? A. 1B dan 2C. B. 3D dan 4E. C. 4F dan 5A. D. 5B dan 6C. E. 6F dan 4F. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 17 adalah A. 1B dan 2C, yang mana 1B adalah ihram disertai dengan niat, yaitu berarti B berniat mengerjakan ibadah haji, dan 2C wukuf. Wukuf adalah hadir di Padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan. Pembahasannya adalah wukuf adalah mengasingkan diri dan mengantarkan diri ke suatu panggung replika padang mahsyar, suatu tamsil bagaimana kelak manusia dikumpulkan di suatu padang mahsyar dalam formasi antri menunggu giliran untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wukuf adalah suatu contoh sebagai peringatan kepada manusia tentang kebenaran ilahi. Sa'i adalah berlari-lari kecil sebanyak 7 kali dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Tahallul adalah kegiatan mencukur rambut setelah kegiatan ibadah haji. Tahallul adalah ritual penutup di mana setelah selesai tahallul, selesai pula ibadah umroh dan haji kita, dan selesailah kondisi ihram. Tertib berarti melaksanakan seluruh urutan acara dalam pelaksanaan ibadah haji mulai dari niat sampai dengan tahallul. 18. Simak kisah perjuangan Nabi Muhammad SAW.
Setelah turun surat Al-Mudatsir ayat 1-7, Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Beliau berhasil mengajak istri, anak angkatnya, saudara, dan sahabat-sahabatnya. Sesuai kisah tersebut, sikap yang dapat diteladani adalah A. Berdakwah secara sembunyi-sembunyi ketika belum memiliki kekuatan. B. Berdakwah itu harus dilakukan dengan penuh kesabaran. C. Memulai berdakwah kepada orang-orang terdekat. D. Berdakwah secara santun dan tidak tergesa-gesa. E. Berdakwah dengan memaksa kekerasan. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 18 adalah C. Memulai berdakwah kepada orang-orang terdekat. Pembahasannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi terakhir sekaligus rasul yang diangkat pada tanggal 17 Ramadan atau 13 tahun sebelum Hijriyah dengan usia 40 tahun. Muhammad diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 yang dikenal dalam sejarah Islam sebagai Nuzulul Quran. Setelah itu, selama 13 tahun, secara berangsur-angsur, wahyu berupa ayat Al-Quran diturunkan kepada beliau sebanyak 4.726 ayat meliputi 89 surah. Salah satunya surat Al-Mudatsir ayat 1-7 yang turun setelah wahyu pertama, di mana surat Al-Mudatsir diturunkan dengan isi perintah Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berdakwah menyiarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia. Sedangkan isi ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di awal kenabiannya adalah tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat sebagai hari pembalasan, kesucian jiwa, persaudaraan, dan persatuan. Agar dapat tercapai tujuan-tujuan tersebut, maka dalam berdakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mempunyai strategi dakwah yang beliau lakukan, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Dakwah Rasul secara sembunyi-sembunyi ini menyerukan agama Islam kepada para kerabat, sahabat, hingga orang-orang sekitar rumah tangganya. Orang-orang yang telah masuk Islam pada saat itu disebut As-Sabiqul Awwalun atau pemeluk Islam generasi pertama, yang terdiri dari Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Ummu Aiman. 19. Sekaten merupakan upacara peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam di lingkungan Keraton Yogyakarta. Pada perayaan ini, gamelan sekati diarak dari keraton ke halaman Masjid Agung dan disembunyikan selama 7 hari sebelum 12 Rabiul Awal. Upacara ini menarik banyak turis domestik maupun asing mengunjungi Yogyakarta. Sikap kita terhadap tradisi ini adalah A. Memanfaatkan peluang membuka bisnis di daerah pariwisata. B. Melarang turis mancanegara untuk mengunjungi Yogyakarta. C. Memahami bahwa Keraton Yogyakarta menjadi tempat wisata. D. Bangga karena bangsa Indonesia memiliki tradisi yang bernuansa Islam. E. Bangga karena di Yogyakarta mayoritas penduduk Islam. Jawaban yang benar untuk soal nomor 19 adalah D. Bangga karena bangsa Indonesia memiliki tradisi yang bernuansa Islam. 20. Pada masa Bani Abbasiyah, ilmu pengetahuan tumbuh dengan subur. Khalifah Al-Ma'mum yang menggantikan ayahnya, Khalifah Harun Ar-Rasyid, sangat cinta kepada ilmu pengetahuan. Berbagai upaya dilakukannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Al-Ma'mum dalam pengembangan ilmu pengetahuan adalah A. Membuat perpustakaan-perpustakaan. B. Membuat 20 sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. C. Membuat perguruan tinggi yang bernama Universitas Cordoba.
D. Membentuk lembaga penerjemah buku yang bernama Baitul Hikmah. E. Membentuk masyarakat sekitar Cordoba menjadi mahasiswa. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 20 adalah D. Membentuk lembaga penerjemah buku yang bernama Baitul Hikmah. Pembahasannya, Abdullah Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid 813 sampai 833 Masehi mulai memerintah Bani Abbasiyah pada 198 sampai 218 Hijriah atau 813 sampai 833 Masehi. Ia adalah khalifah ke-7 Bani Abbasiyah yang melanjutkan kepemimpinan saudaranya Al-Amin. Untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan pada saat itu, Khalifah Al-Ma'mun memperluas Baitul Hikmah atau Darul Hikmah yang didirikan ayahnya, Harun Ar-Rasyid. Sebagai akademi ilmu pengetahuan pertama di dunia, Baitul Hikmah diperluas menjadi lembaga perguruan tinggi, perpustakaan, dan tempat penelitian. Lembaga ini memiliki ribuan buku ilmu pengetahuan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.